Perkenalkan, nama saya Ibu Yuli Fitriana, tempat tinggal di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Oke, perkenalkan nama saya Bayu Tri Widianto. Saya guru di SMK Negeri 1 Tanjung mengajar di mata pelajaran produktif multimedia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astria Zaitia, salah satu guru di SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Halo, assalamualaikum. Saya Mia Indah Permatasari. Saya guru di SMK 1 Tanjung Palas. Bersedia. Saya bersedia menjawab jujur segala pertanyaan yang diajukan oleh host atau konten kreator di YouTube ini. Iya, saya siap menjawab. Bersedia menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. Gejala yang saya rasakan waktu terkena COVID itu bagian terasa sakit semua, persendian, kemudian demam, lama-lama tenggorokan sakit, batuk kering, tapi tanpa ada pilek. Gejala yang saya rasakan sebelum terkonfirmasi COVID itu tidak ada sama sekali. Saya seperti biasa, berkegiatan seperti biasa, turun kerja seperti biasa, dan tidak ada gejala sama sekali. Gejala ya yang dirasakan. Sebenarnya saya ini tidak pernah dinyatakan positif, tapi saya merasa gejalanya. Jadi yang saya rasa itu demam tapi yang nggak cuma meriang gitu aja, meriang, kemudian badan sakit semua kayak orang habis melahirkan ceritanya kayaknya ya. Jadi badan itu sakit semua, pokoknya nggak enak rasanya. Itu saya alami kurang lebih sekitar 4-5 hari. Kemudian setelah itu tenggorokan saya juga sakit, buat nelen susah. Nah, setelah itu saya mengkonsumsi salah satu antibiotik ya, namanya asitromisin. Setelah itu hilang demam, hilang sakit tenggorokan, saya mulai merasakan gejala yang lain, anosmia, yaitu mulai nggak merasa cium, aduh rasanya nggak bisa nyium apa-apa tuh, tersiksa sekali. Nyium sabun nggak bisa, nyium, kan kadang tuh kucing saya tuh kadang berak sembarangan tuh pun saya nggak nyium sama sekali, nggak ada sama sekali nyium. Itu benar-benar tersiksa. Jadi saya tuh setiap ke kamar mandi ngetes nggak nyium, apalagi minyak kayu putih. Saya sempet tuh yang 3 harian nggak mencium sama sekali. Jadi rasanya tersiksa sekali lah. Rasanya waktu di rapid itu sempat takut, berdebar-debar, takut positif. Ternyata pas di rapid hasilnya negatif. Cuman sesak napas nih tetap timbul kadang-kadang, kadang demam. Itulah sampai di rumah baru melakukan swab. Ternyata hasilnya positif. Pertama saya rapid itu rasanya ya sakit sih, karena hidung dicucuk benda yang asing, dan selama 2 hari saya merasa hidung saya itu seperti kemasukan air. Jadi seperti itu. Oh, rasanya ya apa ya, agak sedikit sakit sih pada saat masuk, tapi setelah di dalam dikeluarkan udah itu aja, enggak terlalu. Nah, saya nggak pergi tes ya, karena saya nanti malah terdaftar kayaknya kalau di tes. Jadi saya yakin aja kalau saya tuh punya gejala kayak gini, berarti mungkin ini kayaknya sudah kena deh. Cuma saya nggak saya tes. Nah, kemudian saya mulai kena itu, mulai merasa gejala itu akhir Februari. Itu mulai merasa saya nggak masuk sekolah. Saya sudah izin sama kepala sekolah dan teman-teman kalau saya memang kayak merasa ada gejala yang kurang enak kayak gitu,
Kemudian selama 2 minggu itulah saya ya karantina di rumah saja. Kebetulan ya alhamdulillah anak-anak itu mungkin karena memang masih kuat ya imunnya. Tapi saya memang 24 jam pakai masker di rumah. Jadi anak-anak tuh ya saya pisahin pokoknya yang berhubung, jadi gayung apa segala pun juga saya nggak bareng sama anak-anak. Anak-anak saya beri madu, saya beri vitamin, pokoknya jangan sampai karena ribet banget kalau seandainya anak-anak yang kena ya. Dan alhamdulillah selama 2 minggu itu anak-anak saya sama sekali tidak ada yang bergejala, tidak panas, tidak demam, tidak pilek atau sebagainya, batuk, yaitu alhamdulillah. Dinyatakan positif itu pada tanggal 28 Februari 28 September 2020. Padahal mulai demam mulai tanggal 10 September 2020. Saya dinyatakan positif itu sekitar pertengahan bulan Desember 2020, sekitar tanggal 15 atau 16, saya lupa pastinya, yang jelas pertengahan bulan Desember. Saya dinyatakan positif, saya menunggu hasil swab. Namun hasilnya itu 1 minggu baru keluar ya, setelah saya di PCR. Kalau dinyatakan positif, enggak, karena saya nggak pernah tes. Waktu dinyatakan positif itu pokoknya kayak disambar petir, langsung lemas. Yang saya rasakan pertama kali saat dinyatakan positif itu kaget. Kenapa kaget ya? Karena kita ketahui ini penyakit belum ada obatnya ya. Jadi siapapun yang kena atau dinyatakan pasti kaget, shock pertama kali. Tapi alhamdulillah saya bisa menerima semuanya. Mulai dari badan terasa ngilu-ngilu, awalnya seluruh badan ngilu-ngilu, kemudian demamnya naik turun, habis turun, terus beberapa hari kemudian demam lagi. Nah, tentunya selama saya sakit, saya mencoba untuk meminum beberapa vitamin. Ya, saya merasakan kalau sudah gejala, karena yang saya ingat nggak bisa nyium. Itu yang saya mulai merasa, oh kayaknya saya memang kena, karena saya tuh sama sekali tidak bisa nyium apapun, termasuk kalau saya BAB di WC pun saya tidak menutup hidung. Kemudian perbedaannya keadaan tubuh saya sebelum dan sesudah dinyatakan positif. Waktu sebelum itu masih biasa-biasa aja, begitu terinfeksi ini itu aja terasa lemas, demam. Saya kira tadi cuman sakit batuk pilek biasa, ternyata positif. Perbedaan sebelum dan sesudah itu kayaknya nggak ada perbedaannya ya, karena tergantung dari imun kita. Kalau imun kita kuat, ya insya Allah kita nggak kenapa-kenapa. Mungkin ya pada saat dinyatakan positif itu aja yang shock. Perbedaannya sangat kelihatan ya, sebelum saya dinyatakan positif dengan setelah saya positif tuh banyak gejala yang saya rasakan ya. Selain demam, sakit tenggorokan, kemudian sempat batuk juga ya. Nah, yang paling parah sampai indera penciuman saya sudah tidak terlalu berfungsi ya. Saya tidak bisa mencium bau-bau apapun. Perbedaan kondisi tubuh sebelum merasa kena itu ya beda sekali. Saya yang biasanya aktif, yang saya tuh bisa pokoknya kerjaan rumah semua saya kerjakan, saya sama sekali
rasanya lemes, mes buat masak apapun. Jadi masak itu ya seala kadarnya aja, sudah kadang ya minta delivery apa segalanya, terus nyapu rumah apa tuh sama enggak, pokoknya bawaannya lemes kayak flu tulang juga. Jadi tulang tuh rasanya kayak remek, pokoknya remuk redam deh, pokoknya ampun deh, jangan deh kalian kena kayak gitu. Saya dikarantina di Balai Diklat selama 19 hari, ditambah 1 minggu lagi karantina mandiri di rumah. Saya dikarantina di rumah karena di rumah saya ada 3 orang, jadi saya, orang tua saya dan kakak saya, 4 orang, sorry, maaf, 4 orang. Jadi saya karantina di rumah karena saya tidak termasuk yang pasien bergejala berat. Saya dikarantina itu di rumah karena kebetulan kami sekeluarga dinyatakan reaktif semua dan hasil PCR-nya positif. Kami mencoba untuk karantina mandiri di rumah. Saya karantina di rumah aja, nggak kemana-mana. Sesuai anjuran 14 hari ya saya karantinanya. Yang merawat saya selama di karantina itu banyak petugas dari kesehatan, pokoknya standby di sana. Pelayanannya juga bagus, makan kita ditanggung, vitamin dikasih. Pokoknya selama di karantina itu terjamin. Yang merawat saya selama karantina ya keluarga saya yang tidak terkonfirmasi, mereka bisa mengantarkan saya makanan karena kita sendiri selama di karantina kita nggak boleh keluar, kita nggak boleh membeli atau bertemu dengan orang secara langsung. Jadi saya di rumah yang terkonfirmasi semua ya di rumah saja, tidak ada kemana-mana. Oke, yang merawat saya tentunya ya kami sendiri ya, karena kami karantina di rumah, otomatis kan kami mencoba saling merawat satu sama lain karena memang kami semua dinyatakan positif ya. Yang merawat ya saya sendiri, merawat diri sendiri. Karena saya nggak tes dan tidak ada yang tahu, jadi ya tenaga medis nggak ada yang tahu juga. Saya nggak terdaftar lah ya ceritanya nih, ilegal. Perlakuan tenaga medis terhadap kita itu sangat bagus. Setiap hari kita dikontrol, ditanya apa keluhannya, kemudian diperiksa suhu tubuh, kemudian yang obatnya habis juga cepat langsung dikasih vitamin, atau yang mungkin punya gejala penyakit lain langsung itu dikasih obat. Perlakuan tenaga medis alhamdulillah baik. Setiap hari kita dikontrol terus via SMS, via WA, via telepon. Ditanyakan keadaan kita seperti apa, apakah memburuk atau membaik, dan alhamdulillah selama saya karantina keadaan saya membaik, alhamdulillah. Tidak ada parah, tidak ada sesak, tidak ada demam. Oke. Untuk perlakuan tenaga medis, karena kami tidak dirawat atau kami tidak ke tempat karantina yang ditunjuk langsung oleh Dinkes, jadi kami tidak pernah dikunjungi oleh tenaga medis seperti itu. Ya nggak pernah tim kesehatan datang, nggak pernah tahu. Kemudian vitamin yang dikasih itu ya vitamin C, B kompleks, sama zinc. Obat yang diberikan adalah yang pertama adalah vitamin. Vitamin itu rutin minum 1 hari 2 kali. Setelah itu obat batuk, karena kemarin saya bergejala batuk. Obat batuk itu diminum 1 hari sekali, dan antibiotik itu 1 hari sekali. Nah, obat apa
selama masa karantina ya yang saya konsumsi lebih ke vitamin sih sebenarnya, vitamin C ya, terus makan buah-buahan, utamanya jeruk ya yang mempunyai kandungan vitamin C tinggi. Nah, kalau obat yaitu asitromisin, harganya lumayan ya, satu bijinya 15.000. Jadi saya kemarin katanya dokter disuruh minum 5 hari sama minum vitamin gitu aja, susu beruang. Itu aja sih, sama buah-buahan. Kemudian makanan yang dikasih itu terjamin pokoknya sehari 3 kali. Untuk air panas itu disediakan di lobi, itu ada galonnya. Jadi tidak kebingungan kalau kepengen membuat teh, itu disediakan air panas di dispenser. Makanan dan minuman untuk untuk saya itu seperti sayur, buah-buahan, sayur, dan banyak makanan yang mengandung banyak vitamin seperti susu dan dagingan, ikan, dan segala macam. Oke, untuk makanan kami banyak konsumsi sayur-sayuran, utamanya daun kelor. Karena menurut yang saya baca, daun kelor itu banyak manfaatnya. Salah satunya juga untuk antivirus ya. Oh iya, makanan itu tadi ya makanan kan, karena saya merasa makanan saya itu asin semua, nggak selera makan. Tapi kalau bakso lancar terus tiap hari. Jadi saya tuh hanya makan bakso sama hampir seminggu itu. Saya dinyatakan negatif itu pada tanggal 26 Oktober. Jadi kurang lebih 1,5 bulan saya mulai sakit sampai sembuh. Alhamdulillah saya dinyatakan negatif pada hari ke-14 tanggal 30 Desember. Keluar surat dari puskesmas itu bahwa saya dinyatakan sehat karena saya tidak mempunyai gejala sama sekali selama 14 hari. Iya, kalau ya, kapan saya dinyatakan negatif ya, saya dinyatakan negatif setelah 14 hari karantina saya tes rapid antigen. Nah, saya akhirnya jadi biar memastikan kalau saya itu sudah sehat, saya mulai merasa hari ke-12, 13 dari mulai saya merasa gejala awal demam, itu saya swab antigen. Tapi hidung saya masih kadang bau, kadang enggak. Jadi ya saya coba hari Jumat minggu lalu saya antigen di klinik, ya alhamdulillah sudah negatif. Tanggapan tetangga waktu selama di karantina itu sangat bagus. Semua, ya tidak semua, cuman ada beberapa perwakilan dari tetangga itu selalu tanya kabarnya. Ya mungkin waktu awal-awal mungkin pada ketakutan setelah saya dinyatakan positif. Sampai tukang sayur aja tidak berani lewat di depan rumah. Tapi ada juga yang berusaha ngirim makanan, perwakilan dari Ibu Ketua RT. Pokoknya tetangga bagus semua. Tanggapan tetangga ya saya nggak tahu tanggapannya seperti apa, yang jelas kita yang terkonfirmasi itu kita sadar diri lah, kita nggak mau ketemu orang dan kita hanya berdiam di rumah, tiap pagi berjemur. Jadi tanggapan orang ya macam-macam. Dan alhamdulillah selama karantina untuk tetangga tidak ada tanggapan yang negatif. Ya mereka juga kasih support ke kita, kasih semangat supaya kita rajin-rajin berolahraga. Jadi tanggapan tetangga saya pas mengetahui bahwa kami sekeluarga positif, tentunya mereka lebih menjaga jarak ya, lebih menjaga jarak.
Kemudian mereka juga berempati kepada kami dengan memberikan ini buah, memberikan obat, vitamin. Tetangga nggak ada yang tahu, cuma teman-teman di sekolah aja yang tahu. Pesan saya untuk orang-orang di luar, tidak perlu takut di karantina. Karena perlakuannya sangat bagus, tenaga medisnya, makanan kita juga terjamin. Mungkin stresnya karena kita di dalam kamar aja, supaya nggak pusing. Kalau pagi olahraga, jalan-jalan di sekitar halaman tempat kita di karantina. Sore juga bisa olahraga, ya 1 jam atau 2 jam lah. Kalau jam 8 itu biasanya berjemur antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Mungkin kegiatannya itu aja, pagi sore olahraga, habis itu masuk kamar, itu baru agak-agak pusing. Kalau bisa ya bawa HP supaya tidak pusing. Kalau di luar itu ada WiFi-nya, baru bisa tersambung dengan WiFi di tempat karantina. Pesan untuk yang masih sehat dan belum terkonfirmasi hanya satu, yaitu jaga-jagalah kesehatan dan tidak melakukan kegiatan yang berlebihan, banyak istirahat, banyak minum vitamin, banyak minum buah, dan yang paling penting adalah memakai masker pada saat berkegiatan di luar ruangan. Terima kasih. Semoga kita semuanya sehat dan semua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Jadi pesan saya untuk orang-orang di luar sana ya, selama masa pandemi ini tetap menjaga kesehatan ya, mengikuti anjuran pemerintah dengan memakai masker, rajin-rajin cuci tangan ya, menjaga jarak, kemudian makan makanan yang bergizi ya, utamanya yang banyak kandungan vitamin C, karena itu memperkuat daya imun kita ya. Selain itu kalian tidak perlu terlalu khawatir yang berlebihan ya, tidak perlu khawatir yang berlebihan, cukup menjaga kesehatan saja. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya share pengalaman saya selama dinyatakan positif COVID. Terima kasih kepada Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, ya itulah, saya itu sudah berusaha untuk tidak nggak namanya nongkrong itu saya yang kurangi, nggak pernah makan di luar pun, tidak pernah, paling bungkus aja, tapi akhirnya juga bisa kena. Jadi ya intinya mungkin dari imun ya, jaga kesehatan, kemudian jarak, jangan sering-sering berkumpul lah, karena ya kita nggak tahu, ternyata mungkin orang itu OTG sehat, tapi kalau badan kita nggak kuat ya akhirnya kita juga kena.